Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam. Oh, ini mau melamar dilihat kelompok ya? Iya Bu. Ya, silakan masuk. Permisi Bu. Ini teman-temannya, inilah kalau ada lagi. Teman-temannya yang lain, siapa belum kenalan nih sama kalian? Kalau ini siapa namanya? Nama saya Zahra Kusita, Bu. Saya Riza Aulia Putri. Saya nama Ibu. Maaf Ibu, kami sekarang nggak. Oh ya, silakan masuk. Kita sekalian ya? Iya Bu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, kita siapa namanya? Kita jaga saya. Saya kan Sabu. Saya Alvin. Sudah ada semuanya ya? Iya. Sebelum kita melakukan pemilihan kelompok, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Hari ini kita akan melakukan pembinaan kelompok dalam tema aspek pribadi. Sebelum mulai, apakah kalian nyaman dan siap berdiskusi? Siap, Bu. Oke, seperti biasa kita mempunyai aturan, yaitu saling menghormati, tidak memotong pembicaraan, dan tidak menyebarkan cerita teman di luar ruangan. Karena dunia konsen ini kita mempunyai asas, yaitu asas kerahasiaan. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk menceritakan permasalahan pribadi kalian ke konselor. Setuju? Setuju. Sebelum mulai pembinaan kelompok, agar kalian tidak tegang dan lebih fokus, gimana kalau kita melakukan ice breathing dulu? Oke, boleh berdiri? Baik, nanti saya akan ibu ajarkan ice breathing-nya itu unjuk dan mekar. Di sini ada yang namanya kalau saya bilang mekar, tapi misalnya si Gusti unjuk itu kalah. Nah, kalau kalah ini menurut kalian apakah ada hukumannya? Ada. Apa itu kira-kira hukumannya? Oke, setuju ya? Oke, siap mulai. Unjuk, mekar. Kuncup, mekar, kuncup, mekar, mekar, kuncup, kuncup, mekar, mekar, kuncup. Nah, Gusti. Oke, kita cari lagi ya untuk menemani Gusti bernyanyi nanti. Oke, mulai. Kuncup, mekar, kuncup, mekar, mekar, kuncup, kuncup, mekar. Nah, jidat. Namanya jidat ya? Iya. Oke. Tadi apa kalau kalah tadi? Bernyanyi. Oke. Kira-kira teman-teman ini teman yang kalian setuju ini nyanyi apa? Pakai O. Misalnya berarti balon. Oke. Silakan jidat sama Gusti. Hitung sampai 3 ya? 1, 2, 3. Balon ko ada lama, rogo-rogo warnanya, ada karang-karang, marah-marah dan meletas balon kejadar, kata pasangan kasar, balon patang berangkat, pempegang arah. Kan semuanya udah fokus atau udah merasa nyaman? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kalian memahami
diri sendiri, baik itu emosi dan kebiasaan yang mengakhiri kehidupan sehari-hari. Oke, saya ingin memulai dengan pertanyaan ringan nih. Apa yang kalian pikirin tentang diri kalian akhir-akhir minggu ini? Juga Ya, Jidan. kalau tidak sih Bu, sering merasa tidak percaya diri sih saat ngomong di depan umum seperti di dalam kelas gitu. Kurang percaya diri ya. Iya Bu. Kalau Reza tuh lebih fokus soal waktu. Rasanya banyak banget yang mau kerjain, tapi nggak selesai-selesai. Berarti susah mengatur waktu. Oke, terima kasih sudah berbagi. Bagaimana kalau dengan teman yang lainnya? Itu Bu, kalau Akbar lebih gampang capek kalau ada akhirnya itu. Mungkin punya tugas dari kampus. Oke, banyak tugas ya. Reza kan? Kalau Zara sih sama kayak Akbar, sama tugasnya. Berarti kemasannya itu lebih tentang tugas ya. Ya Bu. Sebenarnya Ya, sama kayak kita sama kayak ini cara depan-depan. kurang percaya diri. Ya kan, Sa? Saya akhir-akhir ini sering merasa kayak Capek ya? Kalau aku, saya jadi kalau keluar itu kayak lagi presentasi. berarti sama seperti Zidan ya. Oke, Zidan, kamu bilang kamu kurang percaya diri nih. Itu biasanya muncul dalam situasi seperti apa? Kalau lagi pas presentasi Bu, Iya. kan di presentasi itu kan dilihatin orang banyak tuh, jadi merasa grogi Bu, jadi kayak ketakutan Bu ini, jangan merasa takut, jangan merasa itu lagi situasi itu Bu. Pada saat itu kamu merasa takut lagi kamu itu. Iya Bu, Padahal presentasi kamu itu udah bagus tuh Gina. serius saya, tapi saya merasa tuh masih grogi tuh, masih lumayan takut sih di depan orang-orang, para umum tuh ngomong-ngomong begitu, masih merasa takut saya. Harusnya kalau itu nggak harus grogi tidak, kamu itu harus percaya diri, kamu pasti bisa loh. Ya Zidan, pasti kamu bisa. Semangat ya Gina. Ya, kamu mesti juga juga. Makasih ya teman-teman ya. Iya. Semangatnya pada mendukung Zidan ya. Oke, apa yang kita rasakan itu nggak selalu sama dengan apa yang orang lain lihat. Yang penting kita sudah bisa menghadapi sumber-sumbernya. Bisa kamu bilang kamu kurang bisa mengatur waktu ya? Biasanya apa yang bikin kegiatan kamu numpuk? Kadang Reza ngerjain tugas, terlalu fokus sama HP, tahu-tahu udah malam. Oh gitu ya Gina. Aku juga sebenarnya juga sering itu loh Gina. Oh, biar kita sama ya. Ya, nah itu adalah salah satu bagian dari aspek pribadi. Bagaimana kita bisa mengatur diri. Nanti kita bahas cara mengatasinya ya. Ya, Bu. Sekarang coba masing-masing sebutkan satu hal positif dari diri kalian. Dan satu hal yang ingin diperbaiki dalam diri kalian. Ada siapa? Kalau positif ya Bu. Ya. Zara gampang akrab sama orang. Yang perlu Zara perbaiki itu Zara suka mengerjakan tugas. Kalau Nabila teliti buat teman-teman tapi suka baper kalau dikritik. Bapak kalau dikritik. Kalau Akbar sih cepat belajar Bu, tapi susah mengatur waktu. Bangun itu siang terus Bu. Bagus, itu namanya kalian sudah bisa mengenali diri. Itu langkah pertama dalam pengembangan diri. Kalau positif ya Bu. Gue Zahra, Kalau Zara sih mudah akrab sama orang. Tapi yang perlu Zara perbaiki itu suka menunda tugas.
tapi kurang kalau bilang tuh si Indonesia terus. Reza bisa memahami pelajaran Bu, tapi Reza sulit menerima penjelasan yang diberikan. Ya bisa, kalau nggak bisa, kalau positifnya suka belajar Bu. Kalau nggak ada yang berbagi, Kansa ke depannya harus menjaga kesehatan. Kalau Bu, kalau positifnya itu suka udah berakal, tapi yang perlu diperbaiki itu kamu harus bisa berani ngomong di depan banyak orang dan lebih percaya diri. Bagus itu berarti kalian sudah bisa mengenali diri kalian ya. Iya Itu Bu. adalah bentuk tahap perkembangan diri. Oke, sekarang coba kalian tutup mata sebentar dan pikirkan satu hal yang ingin kalian capai di minggu ini terkait diri pribadi. Misalnya agar berani bicara dan tidurnya lebih tepat waktu dan juga mengurangi dalam penggunaan handphone. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sebutkan satu hal saja yang paling realistis. Dan Bu, Dida mau mencoba sebelum siap presentasi, Dida mempersiapkan diri dulu biar Dida tidak terlalu grogi Bu. Oke, Jidan. Kalau Reza Bu, ya bisa ini membatasi memegang HP saat belajar. Kalau Akbar Bu, kayak apa itu ngatur waktu tidur Bu biar dari sana lagi Bu. Oke, Akbar. Kalau Zara Bu, Zara ingin cepat menyelesaikan tugas Kalau kamu percaya diri saat bisa mendekat harus lebih mengatur waktu dan tidak melambat lagi. Silakan kalian membuka matanya. Itu tujuan yang bagus. Nanti kita akan cek lagi di minggu depan ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, terima kasih semuanya untuk anak-anak atas semua keterbukaan hari ini. Sebelum selesai, apa ada yang mau disampaikan? Iya Bu, ternyata enak yang buat dikatakan, tapi banyak yang sama yang ternyata. Ya. Ya Bu, saya jadi merasa tidak sendirian lagi. Ada lagi? Terima kasih Bu atas bimbingan kelompok ini. Ya Bu, terima kasih atas bimbingan dan perhatian Ibu membuat kami jadi semangat untuk mengajar tugas. Buat setelah bimbingan kelompok itu, Ibu jadinya sudah bisa belajar. Yang lainnya? Terima kasih Bu atas bimbingan. Ini agar anak bisa berdiri dengan Terima kasih Bu atas bimbingan kelompoknya. Di sini kami bisa saling tahu, saling memberitahu sesama teman kami di sekitaran sini yang akan bimbingan kelompok hari ini. Jadi kami tahu apa keluh kesah dari teman-teman kita yang saat ini. Itu adalah salah satu manfaat bimbingan kelompok. Kita belajar dari pengalaman masing-masing dan pengalaman dari teman kalian. Ya, saya harap, Ibu harap kalian bisa berkomitmen pribadi yang sudah kalian sebutkan tadi. Oke, kalau begitu saya tutup sesi hari ini.
Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Tiap individu memiliki karakter, emosi, dan potensi yang berbeda-beda. Namun, tidak semua peserta didik dengan baik. Kurangnya pemahaman diri dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan diri, kesulitan mengelola emosi, serta munculnya perilaku negatif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, layanan bimbingan kelompok pada aspek pribadi diperlukan sebagai wadah untuk membantu peserta didik mengenali diri, mengembangkan sikap positif, dan meningkatkan kematangan pribadi melalui interaksi kelompok. Selanjutnya ada ruang lingkup. Nah, yang pertama itu pemahaman diri, yaitu siswa mengenali kelebihan, kekurangan, minat, bakat, dan potensi dirinya. Yang kedua itu ada pengelolaan emosi, yaitu cara mengenali, mengendalikan, dan mengalokasikan emosi secara sehat. Dan yang ketiga itu ada kepercayaan diri, yaitu mengembangkan keyakinan terhadap kemampuan diri dan berani mengekspresikan pendapat. Yang keempat itu ada sikap dan nilai pribadi, yaitu menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan sikap positif. Yang kelima ada pengambilan keputusan, melatih kemampuan memilih dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Setelah konseling mengikuti proses konseling dengan konselor, beberapa hal penting yang dapat diambil atau hasilnya yaitu pemahaman diri yang lebih baik. Konseling lebih mengenali perasaan, pikiran, kelebihan, dan kekurangannya dirinya. Yang kedua itu kesadaran terhadap masalah, yaitu konseling memahami sumber masalah yang dialami dan faktor penyebabnya. Itu yang ketiga, perubahan sikap dan perilaku, muncul sikap yang lebih positif serta perilaku yang lebih adaptif dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, kemampuan mengelola emosi, konseling lebih mampu mengontrol emosi seperti marah, cemas, atau sedih. Dan yang kelima ada kepercayaan diri meningkat, konseling lebih yakin terhadap kemampuan diri dan berani mengambil keputusan. Yang keenam ada keterampilan pemecahan masalah. Konseling memiliki cara atau strategi untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Yang ketujuh ada pengembalian keputusan yang lebih baik. Konseling mampu menentukan pilihan secara sadar dan bertanggung jawab. Yang kedelapan ada kemandirian, yaitu konseling tidak perlu bergantung pada orang lain dan mampu menghadapi masalah secara mandiri. Dan yang terakhir ada rencana tindak lanjut, yaitu konseling memiliki langkah nyata untuk memperbaiki atau mengembangkan diri ke depan. Kelompok dalam aspek pribadi adalah layanan bantuan di mana individu dibantu memahami diri, mengembangkan potensi, menyelesaikan masalah pribadi melalui dinamika kelompok, melatih keberanian berbicara, menerima perbedaan, serta membangun keterampilan sosial dengan memanfaatkan interaksi antar anggota dan membimbing konselor untuk mencapai perkembangan optimal secara mandiri, bukan hanya pencegahan tapi juga penyembuhan masalah. Kelompok aspek pribadi fokus pada pengembangan diri individu di dalam kelompok, mencakup pemahaman dan penerimaan diri, pengenalan kekuatan dan kelemahan, pengembangan emosi dan konflik, pengambilan keputusan dan pengaturan waktu, serta pembentukan hubungan sosial yang efektif. Tujuannya adalah membantu anggota memahami diri, mengatasi masalah pribadi, dan meningkatkan keterampilan hidup melalui dinamika interaksi kelompok yang aman dan sportif. Asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Kelompok mencakup topik pengembangan diri dan seperti pemahaman diri, bakat, minat, kelemahan, pengembangan keterampilan sosial seperti komunikasi, hubungan interpersonal, manajemen diri, penggunaan waktu, pengambil keputusan, mengatasi masalah, serta orientasi masa depan, karir, pendidikan tinggi. Dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk berbagai pengalaman, mendapatkan wawasan baru yang memecahkan masalah,
bersama melalui teknik diskusi, simulasi, dan karya wisata yang disusun dalam tahapan pembentukan peralihan kegiatan dan pengakhiran. Teori bimbingan kelompok berlandaskan pada pendekatan psikologi yang bertujuan mengembangkan potensi individu melalui interaksi kelompok. Sementara praktiknya melibatkan 4 tahap utama. Yang pertama, pembentukan, peralihan, dan kegiatan pengakhiran, dan penggunaan teknik seperti diskusi untuk membahas isu pribadi, sosial, belajar, dan karir, dengan konselor sebagai fasilitator untuk mendorong pemecahan masalah dan pertumbuhan optimal anggota. Adapun perbedaan konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok lebih berfokus pada penyampaian informasi dan pengembangan potensi secara umum. Melalui kegiatan kelompok, tidak selalu memadai masalah personal yang mendalam. Sedangkan konseling kelompok lebih intensif dan terfokus pada pemecahan masalah pribadi yang spesifik. Melalui interaksi konselor dan konseling, seringkali menggunakan teknik konseling yang lebih mendalam. Adalah bagian dari diri individu yang berkaitan dengan pemahaman diri, sikap, emosi, nilai, serta kemampuan mengelola dan mengembangkan potensi diri secara positif dan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok aspek pribadi. Yang pertama itu membantu peserta mengenal dan memahami diri sendiri. Yang kedua, mengembangkan rasa percaya diri dan konsep diri positif. Yang ketiga, melatih kemampuan mengelola emosi dan sikap. Yang keempat, mendorong peserta bertanggung jawab terhadap keputusan pribadi. Yang kelima, membangun peserta mengembangkan potensi diri secara optimal. Ruang lingkup aspek pribadi. Yang pertama itu pemahaman diri, mengenal kelebihan, kekurangan, minat, dan bakat diri. Yang kedua, pengendalian emosi, kemampuan mengelola emosi seperti marah, sedih, kecewa, dan cemas. Yang ketiga, percayaan diri, keyakinan terhadap kemampuan diri dalam menghadapi tantangannya. Yang keempat, sikap dan nilai pribadi, pembentukan sikap positif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kelima, pengembalian keputusan, kemampuan menentukan pilihan secara sadar dan bertanggung jawab. Untuk pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur pikiran, emosi, dan perilaku agar tetap sesuai dengan nilai, aturan, dan tujuan yang ingin dicapai. Diri bisa terlihat dari beberapa hal. Yang pertama itu mengontrol emosi, tidak mudah marah, panik, atau meledak-ledak saat menghadapi masalah. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan, bukan bertindak secara impulsif. Yang ketiga, menahan diri dari perilaku negatif, mampu berkata tidak pada hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, mengelola stres dengan cara positif, menyalurkan emosi melalui kegiatan bermanfaat seperti olahraga, berbicara dengan orang terpercaya, atau refleksi diri. Yang kelima, disiplin terhadap aturan dan waktu, mampu mengatur waktu, mematuhi aturan, dan menyelesaikan tanggung jawab. Bimbingan kelompok tentang aspek pribadi merupakan layanan yang bertujuan membantu peserta memahami, mengenal, dan mengembangkan diri secara lebih baik. Melalui dinamika kelompok, peserta didorong untuk menyadari kelebihan dan kekurangan diri, mengelola emosi, membangun sikap positif, serta meningkatkan rasa kepercayaan dan tanggung jawab pribadi. Kegiatan bimbingan kelompok juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk saling berbagi pengalaman, belajar, menghargai perbedaan, dan mengembangkan keterampilan sosial yang sehat. Dengan seadanya interaksi dan dukungan dari anggota kelompok, peserta diharapkan mampu mengambil keputusan yang lebih tepat, menyelesaikan diri secara positif, serta mengembangkan kepribadian yang matang dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Bimbingan kelompok dengan fokus aspek pribadi memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengenali diri secara lebih mendalam, termasuk memahami kekuatan, kelemahan, serta kebutuhan pribadi. Melalui interaksi dan diskusi antar anggota, peserta
Peserta belajar mengekspresikan diri, mengelola emosi, dan membangun sikap positif terhadap diri sendiri. Kegiatan ini juga memperkuat kemampuan komunikasi dan empati, sehingga anggota menjadi lebih siap menghadapi berbagai permasalahan pribadi secara lebih matang dan percaya diri. Bimbingan kelompok dengan teman pribadi membantu peserta memahami diri, mengenali potensi dan kelemahan, serta membangun sikap positif agar mampu mengembangkan diri secara lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, setelah saya mengikuti bimbingan ini, saya bisa menjadi percaya diri berbicara di depan banyak orang, dan saya jadi bisa mengatur waktu, tidak terlambat lagi datang ke kampus. Dan saya berharap semoga kedepannya saya menjadi lebih baik lagi. Kesimpulan tentang percaya diri adalah kemampuan diri sendiri menerima diri secara positif serta sikap optimis dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan hidup yang mendorong seseorang berani bertindak, mengambil keputusan, dan mencapai potensi maksimalnya. Nah, jadi kesimpulannya hari ini adalah setelah proses konseling dilakukan, konseling mampu mengungkapkan perasaan dan permasalahan pribadi yang sedang dialami. Konseling menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi emosionalnya, serta mampu melihat sudut pandang baru terhadap situasi yang dihadapi. Konseling mampu mengenali diri dengan lebih jelas, mampu memahami kekuatan dan kelemahan, serta belajar mengelola emosi dan meningkatkan kepercayaan diri. Kegiatan hari ini membantu konseling berkembang secara efektif, pribadi atau siap menerapkan pemahaman tersebut. Kamu bilang kamu Grogi loh, kamu harus percaya diri, harus semangat dan tugas kamu tuh numpuk. Kadang tugas kegiatan. Pertama itu mencakup peserta, ya Allah. Makanya